Halo, assalamualaikum. Kembali lagi kita di Ensiklopedia. Pertama sekali aku meminta maaf karena sudah sekitar 2 mingguan lah aku nggak bikin video apapun. Bukan karena kehilangan ide, bukan karena kehabisan buku, tapi memang sedang sedikit ada kesibukan akhir-akhir ini. Oke, sekarang aku seperti mau nge-review sebuah buku yang sedih, gerem, kesel, ya pokoknya emosinya campur aduk lah ketika baca buku ini. Buku kisah nyata, bukan novel, tapi kisah nyata seseorang yang menginspirasi juga iya sebenarnya, dan apa ya, susahlah diungkapkan dengan kata-kata seperti apa aku menggambarkan sosok si anak kecil ini. Masih anak-anak loh. Oke, buku apa? Stay tune. Nah, ini dia bukunya. Saya Nujud, usia 10 tahun dan janda. Pernah nggak sih kamu ngebayangin ada anak kecil yang seharusnya kelas 5 SD tapi sudah menjadi janda? Nah, ini dia. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, karena ini video pertama aku di Maret, meskipun sudah pertengahan, dan Maret ini kita memperingati Hari Perempuan Internasional, maka gak ada salahnya kita mulai dengan sebuah buku yang menceritakan kisah perjuangan seorang perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya. Jadi buku ini menceritakan, atau lebih tepatnya seperti sebuah bibliografinya si Nujud ini, mulai dari cerita dia kecil, emang masih kecil ya, masih 10 tahun, jadi kisah dia yang dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya, lebih tepatnya oleh ayahnya, karena kisahnya ini terjadi di Yaman, di mana seorang perempuan di sana tidak punya hak bicara di dalam keluarga. Jadi ibunya sendiri tidak mampu menentang pernikahan ini. Nah, Nujud ini pun sudah terbiasa hidup dengan selalu mengatakan ya pada apapun keputusan ayah dan kakak-kakak lelakinya. Ini yang miris sebenarnya. Di tengah dunia yang sudah modern, 2008 udah modern kan ya, 2008 itu sudah ada internet, 2008 itu sudah modern sekali sih sebenarnya, tapi masih ada praktek-praktek yang seperti ini di pedalaman Yaman sana. Nah, itu di sana diceritakan di buku ini sudah seperti sebuah tradisi yang terus-terusan dilakukan, pernikahan anak di bawah umur mengatasnamakan agama. Jadi menurut aku ya, ini lebih ke human trafficking, lebih ke jual beli perempuan, jual beli anak, tapi dengan dalih alasan pernikahan. Gerem ya, miris juga, sedih juga, kesel sekaligus. Jadi memang betul-betul bukunya ini sungguh mengaduk emosi. Aku bacanya bukan baru kali ini sih, pertama, karena belinya juga udah 10 tahun lalu ya, dan warna halamannya sudah kuning seperti ini, tapi tetap aja setiap ngebaca buku ini nangis gitu. Kasihan, sedih juga iya, karena buku ini itu narasinya ngalir banget, menceritakan kisah aku, Nujudnya sendiri, yang seolah-olah dia hadir di depan kita, seolah-olah kita berbicara langsung, dia bercerita dengan gaya alur mundurnya, dengan persis seperti berbicara langsung. Jadi oh my god, susah mendeskripsikan seperti apa, karena buku ini ditulis bersama dengan Delphine Minoy, seorang jurnalis Prancis yang memang sudah banyak sekali melahirkan karya-karya, melahirkan buku-bukunya. Jadi seru sih, bacanya seru, tapi iya sedih.
masih ada praktek-praktek yang seperti ini. Malah setelah pernikahan yang dipaksakan itu, Nujat harus mengalami siksaan batin, siksaan psikis, fisik yang luar biasa dari si ibu mertua dan ditambah lagi dari suami. Belum pubertas dia sudah menerima kekerasan seksual, sudah diperkosa. Jadi kasihan. Cuman kenapa ini bukunya ini sudah diterjemahkan ke dalam 16 bahasa dunia. Saat 2008 itu permasalahan Nujat ini jadi sorotan media internasional karena Nujat ini seorang anak kecil pertama yang datang seorang diri ke pengadilan ingin mengajukan perceraian. Karena di sana pernikahan anak di bawah umur biasa-biasa saja. Sehingga ini kasus pertama yang langsung mendapat perhatian publik yang luar biasa. Dan kemenangan Nujat di pengadilan sampai dia menjadi seorang janda itu juga hal pertama yang terjadi di Yaman. Apa ya, aku mau menggambarkan satu kata buku ini susah sebenarnya. Yang jelas ini buku yang sangat mengaduk emosi, udah itu aja. Susahnya menggambarkan, apalagi kalau sampai memposisikan diri di posisi Nujat ini. Pergulatan batin, belum lagi dengan pikirannya, dengan pemikirannya yang belum sampai ke yang harusnya jadi seorang istri gitu. Dia sendiri belum paham apa sih sebenarnya yang terjadi. Yaudah deh, baca. Bagusnya emang baca aja bukunya. Dibandingkan dengan mimpi, kenyataan memang benar-benar kejam. Tapi terkadang kenyataan itu sendiri mampu memunculkan kejutan-kejutan yang indah. Itu yang akhirnya dipahami seorang Nujat Ali yang menjadi janda di usianya yang ke-10 tahun. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum.